Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran 2. Apa yang akan kita pelajari? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, peristiwa sebelum dan sesudah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda yang disebabkan panas atau kalor. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Benny dan ayahnya di kebun cengkeh milik Pak Budi. Benny berkata, "Ayah, tadi sewaktu kita datang, di daun-daun cengkeh dan rerumputan terdapat titik-titik air. Kemana perginya titik-titik air itu? Mengapa sekarang tidak ada?" Ayah berkata, "Itu namanya embun. Tadi ketika kita datang masih pagi, jadi masih banyak kita jumpai embun di dedaunan. Sekarang sudah siang, embun-embun itu menguap menjadi uap air." Benny berkata, "Oh begitu." Ayah kembali berkata, "Energi panas atau kalor memiliki peran utama dalam proses penguapan tersebut. Energi panas dapat mengubah suhu benda dan dapat mengubah wujud benda. Untuk menyelidiki bahwa kalor dapat menyebabkan perubahan wujud benda, lakukan percobaan berikut." Ya, tujuan percobaannya mengamati perubahan wujud benda. Alat dan bahan. Yang pertama, es batu. Yang kedua, mangkok. Yang ketiga, palu atau martil. Cara kerjanya, yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, pecahkan es hingga berukuran kecil-kecil. Yang ketiga, letakkan beberapa potong es di mangkok. Yang keempat, letakkan es tersebut di bawah panas terik matahari. Yang kelima, biarkan es selama 5 menit. Yang keenam, amatilah perubahan pada es. Kamu dapat melihat cara kerja sesuai dengan gambar berikut ini. Simpulkan hasil percobaanmu, tuliskan pada kolom berikut. Ya, kesimpulan hasil percobaan. Adanya perubahan suhu, pemanasan, dan pendinginan dapat mengakibatkan perubahan wujud benda. Pada saat zat menerima atau melepaskan kalor, maka zat tersebut akan mengalami perubahan wujud. Benda dapat mengalami perubahan wujud, yaitu mencair karena adanya pemanasan. Peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi benda cair karena adanya pemanasan disebut mencair. Contoh lain peristiwa mencair sebagai bentuk perubahan wujud benda karena kalor atau panas adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama, mentega dipanaskan. Yang kedua, logam dipanaskan pada suhu tinggi. Yang ketiga, lilin dipanaskan. Untuk menyelidiki terjadinya peristiwa mencairnya suatu benda yang disebabkan oleh kalor atau panas, lakukan percobaan memanaskan mentega di atas kompor. Berhati-hatilah saat melakukan percobaan menggunakan kompor. Tuliskan prosedur percobaan seperti berikut. Ya, judul percobaannya, memahami beragam sifat dan perubahan wujud benda. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan ini antara lain 1 batang lilin, korek api, 1 buah sendok makan, 1 sendok teh mentega, dan 1 butir telur mentah. Langkah kerja yang pertama, nyalakan lilin.
Yang kedua, letakkan mentega di atas sendok makan. Yang ketiga, letakkan bagian sendok dengan mentega di atas api lilin selama kurang lebih 5 menit. Yang keempat, amati perubahan yang terjadi. Yang kelima, lakukan hal yang sama pada cairan putih telur dan amati perubahan yang terjadi. Kesimpulannya, benda mengalami perubahan wujud jika terkena suhu. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan wujud padat, dapat berubah menjadi cair atau sebaliknya. Suhu mempengaruhi perubahan benda. Banyak peristiwa di sekitar kita yang menunjukkan perubahan wujud benda karena kalor. Bahkan di sekitar rumah, kamu akan menjumpai peristiwa itu. Nah, bagaimanakah dengan peristiwa sebelum, saat, dan setelah pembacaan teks proklamasi? Peristiwa apa sajakah yang terjadi? Mari kita pelajari bersama. Banyak peristiwa terjadi turut mengiringi peristiwa pembacaan teks proklamasi. Peristiwa yang terjadi menjadi catatan sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Ya, kita akan belajar melalui teks bacaan yang berjudul Peristiwa Menjelang dan Sesudah Pembacaan Teks Proklamasi. Setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia mempersiapkan dirinya untuk merdeka. Perundingan-perundingan diadakan di antara para pemuda dengan tokoh-tokoh tua maupun di antara para pemuda sendiri. Walaupun demikian, antara tokoh pemuda dan golongan tua sering terjadi perbedaan pendapat. Akibatnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus pukul 4 waktu Indonesia Barat, Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa pemuda ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Tujuannya mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui perdebatan dan ditengahi Ahmad Subarjo, menjelang malam hari, kedua tokoh, Bung Hatta dan Bung Karno, akhirnya kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jakarta pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta setelah singgah di rumah masing-masing, lalu bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, tempat Ahmad Subarjo bekerja. Di tempat itu, mereka akan merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan sampai dengan penandatanganan teks proklamasi kemerdekaan baru selesai pada pukul 4 waktu Indonesia Barat dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu juga disepakati bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Adapun peristiwa setelah dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan sebagai berikut. Yang pertama, penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Para pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui berbagai cara, antara lain menyebar pamflet, mengadakan pertemuan dan menulis pada tembok-tembok. Wartawan kantor berita Domei, sekarang kantor berita Antara, Sahrudin berhasil menyelundupkan teks proklamasi dan diterima oleh Kepala Bagian Radio, Waidan B. Palenewen. Teks proklamasi tersebut kemudian diberikan kepada F. Wus untuk segera disiarkan melalui radio. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui beberapa surat kabar. Harian Suara Asia di Surabaya adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. Pihak pemerintah Republik Indonesia juga menugaskan para gubernur yang telah dilantik pada tanggal 2 September 1945 untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di wilayahnya. Yang kedua, sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa penting yang menunjukkan dukungan rakyat secara spontan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain sebagai berikut.
Ya, rapat raksasa di lapangan IKADA atau Ikatan Atletik Jakarta, Jakarta pada tanggal 19 September 1945 menyambut kemerdekaan. Yang kedua, usaha menegakkan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroik di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia, antara lain di Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, Bali, Palembang, Kalimantan, Bandung, Makassar, Lampung, Solo, Sumatera Selatan, dan Sumbawa. Ayo temukan kosakata baku dan tidak baku pada bacaan yang berjudul Peristiwa Menjelang dan Sesudah Pembacaan Teks Proklamasi. Kemudian carilah arti katanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bertanya kepada guru atau berdiskusi. Ya, disajikan tabel mengenai kata baku dan tidak baku. Ya, kita akan membahas terlebih dahulu kosakata baku. Yang pertama ada kata proklamasi, artinya pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat, permakluman atau pengumuman. Yang kedua, sekutu, arti katanya gabungan dari beberapa negara yang bekerja sama. Yang ketiga, perundingan, artinya proses, cara, perbuatan berunding atau merundingkan, pembicaraan, perembukan atau permusyawaratan. Berikutnya, pamflet, artinya surat selebaran. Yang kelima, heroik, artinya bersifat pahlawan. Selanjutnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan terkait peristiwa Rengas Dengklok berikut. Ya, disajikan peta pikiran peristiwa Rengas Dengklok. Yang pertama, kapan peristiwa Rengas Dengklok terjadi? Ya, 16 Agustus 1945. Yang kedua, siapakah yang diamankan pada peristiwa Rengas Dengklok? Ya, Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarnoputra. Yang ketiga, siapakah yang mempelopori peristiwa Rengas Dengklok? Ya, jawabnya tokoh pemuda. Yang keempat, apa yang terjadi di Rengas Dengklok? Ya, terjadi perdebatan antara golongan tua dengan golongan muda. Yang kelima, apa tujuan peristiwa Rengas Dengklok? Ya, tujuannya mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir, apa hasil kesepakatan pada peristiwa Rengas Dengklok? Ya, Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta. Yang kedua, ceritakan kembali secara tertulis peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada kolom berikut. Ya, yang dilakukan yakni penyebarluasan berita pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Penyebaran berita proklamasi dilakukan dengan menyebar pamflet, mengadakan pertemuan dan menulis pada tembok-tembok, disiarkan melalui radio dan surat kabar, dan para gubernur di wilayahnya. Reaksi masyarakat Indonesia. Reaksi masyarakat ditunjukkan dengan rapat raksasa di lapangan IKADA atau Ikatan Atletik Jakarta yang berada di Jakarta pada tanggal 19 September 1945. Tindakan heroik di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain di Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, Bali, Palembang, Kalimantan, Bandung, Makassar, Lampung, Solo, Sumatera Selatan, dan Sumbawa. Peristiwa pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak sejarah yang menjadikan bangsa Indonesia merdeka dan berdaulat. Seluruh rakyat Indonesia pun menyambut dengan penuh kegembiraan. Ayo tularkan semangat kemerdekaan dengan menyanyikan lagu berikut. Ya, contohnya lagu Hari Merdeka. Dapatkah kamu melakukan gerak tari diiringi lagu Hari Merdeka di atas tadi? Ya.
Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari dalam tubuh manusia. Penampilan gerak tari akan terasa lebih indah jika ada iringan musiknya. Musik dan tari merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Musik dapat mengatur tempo gerak sebagai pengiring, memberikan suasana dan sebagai ilustrasi untuk mempertegas ekspresi gerak. Selain musik atau iringan tarinya, keindahan gerak tari juga dapat dilihat dari pola lantai saat penari memperagakan gerak tari. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pola lantai? Pola lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari dari perpindahan tempat satu ke tempat lain pada saat melakukan gerak tari. Menurut jenisnya, ada 3 bentuk karya tari yang perlu kamu ketahui sebelum kita lebih lanjut membahas tentang pola lantai. Ada bentuk tari tunggal, karya tari berpasangan, dan bentuk tari kelompok. Perhatikan gambar berikut. Ya, gambar yang pertama yakni bentuk tari tunggal, dilakukan oleh 1 orang. Yang kedua, bentuk tari berpasangan. Nah, berpasangan ini dilakukan 2 orang. Dan yang terakhir, bentuk tari berkelompok yang dilakukan lebih dari 2 orang. Diskusikan bersama teman sebangkumu. Ya, yang pertama, apa perbedaan bentuk karya tari tunggal, berpasangan, dan berkelompok? Ya, bentuk tari tunggal yakni tari dilakukan oleh 1 orang penari, tetapi tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh banyak orang secara bersama. Yang kedua, tari berpasangan, tarian yang dilakukan secara berpasangan oleh 2 orang penari. Tarian berpasangan dapat dilakukan oleh banyak orang secara berpasang-pasangan. Ada tarian berpasangan yang dilakukan oleh penari putri dan penari putri. Ada tarian berpasangan yang dilakukan oleh penari putra dan penari putra. Ada juga tarian berpasangan yang dilakukan oleh penari putra dan penari putri. Yang selanjutnya, tari berkelompok, yakni tarian yang dilakukan secara berkelompok atau dilakukan oleh banyak orang secara bersama-sama. Yang kedua, bagaimana pola lantai pada karya tari tunggal, berpasangan, dan berkelompok? Ya, pola lantai tarian yang dilakukan oleh 1 orang penari dapat dilihat dari garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai tari berpasangan ataupun kelompok dapat dilihat berupa garis di lantai yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari dan juga dapat dilihat berupa formasi yang dibuat oleh penari kelompok. Dengan mengetahui peristiwa proklamasi, kita menjadi makin mengetahui bahwa diperlukan usaha keras dan pengorbanan yang besar untuk meraih kemerdekaan dan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelajaran yang dapat kita petik adalah kepentingan bangsa dan negara adalah hal yang utama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dalam lingkup yang lebih kecil, misalnya dalam kehidupan bermasyarakat, kepentingan umum harus diutamakan daripada kepentingan pribadi. Kamu adalah generasi penerus bangsa. Apa yang dapat kamu lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini? Tuliskan pada kolom berikut. Ya, caramu mengisi kemerdekaan. Contohnya yang pertama, menghormati dan menghargai jasa tokoh-tokoh kemerdekaan dengan meneladani semangat kepahlawanan. Yang kedua, menjaga dan memelihara semangat persatuan kesatuan. Yang ketiga, belajar yang giat dan tidak membolos sekolah. Yang keempat, mendorong orang yang membutuhkan. Yang kelima, menghormati kedua orang tua. Yang keenam, saling menghormati antar sesama dengan tidak membedakan perbedaan baik suku, ras, budaya, atau agama. Yang ketujuh, menjaga keutuhan kedaulatan bangsa dengan rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang kedelapan, mengikuti lomba-lomba dan kegiatan-kegiatan dalam rangka memperingati kemerdekaan. Yang kesembilan, berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang ada di masyarakat. Ya, demikian pembelajaran pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.
Bye-bye.